Siap, gerak. Setengah lengan lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Are you ready? Ready! Wo, rewa, rewa, rewo. Rewa, rewo. Rewa, rewa, rewo. Wo, rewa rewa rewo, rewa rewo, rewa rewa rewo. 2, 3. Hai kawan semua, marilah kemari kita berpramuka. Regunya mawar, regunya juara, regu kita tercinta. Regu paling keren, regu paling hebat, regu namanya. Selalu jaya, ya selalu juara di arena pramuka. Aku mawar, cucunya badan power. Walau kujel tapi tidak ngedumel. Jadi pramuka harus siap tempur agar kita tidak hancur lebur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memperlihatkan alat-alat P3K yang biasanya digunakan untuk pertolongan pertama. Di sini ada sarung tangan yang biasa digunakan untuk mencegah agar bakteri atau virus tidak terkena luka si korban. Dan selanjutnya ada perban. Perban ini digunakan untuk menutupi luka pada korban. Dan ini ada alkohol. Alkohol ini gunanya untuk membersihkan luka. Ini ada alkohol. Alkohol ini berfungsi untuk digunakan untuk membersihkan luka si korban. Ada antiseptik. Selanjutnya ada betadine, obat yang biasa digunakan untuk mengobati luka. Dan yang ini adalah honey plus atau plaster untuk menutupi luka. Dan yang terakhir beberapa obat-obatan yang diperlukan jika ada korban yang membutuhkan obat-obatan. Tadi penjelasan tentang contoh alat-alat yang digunakan untuk penolongan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Indriani, NPM 5017135. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi kelompok 13 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik. Ini berarti pertolongan tersebut bukan sebagai pengobatan atau penenangan yang sempurna, tetapi hanyalah berupa pertolongan sementara yang dilakukan oleh petugas P3K, pendidik, medik, atau orang awam. Yang pertama kali melihat korban, pemberian pertolongan harus secara cepat dan tepat dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada di tempat kejadian. Tindakan P3K yang dilakukan dengan benar akan mengurangi cacat atau penderitaan dan bahkan menyelamatkan korban dari kematian. Tetapi bila tindakan P3K dilakukan tidak baik, malah bisa memperburuk akibat kecelakaan bahkan menimbulkan kematian. Pertolongan pertama pada kecelakaan sifatnya sementara, artinya kita harus tetap membawa korban ke dokter atau rumah sakit terdekat untuk pertolongan lebih lanjut dan memastikan korban mendapatkan pertolongan yang dibutuhkan. Yang B, mempraktekkan P3K. Sebelum melaksanakan kegiatan P3K, maka perlu dilakukan tahap awal sebelum P3K, yaitu yang pertama, penolong mengamankan diri sendiri atau memastikan penolong telah aman dari bahaya. Yang kedua, amankan korban atau evakuasi atau pindahkan korban ke tempat yang lebih aman dan nyaman. Yang ketiga, tandai tempat kejadian jika diperlukan untuk mencegah adanya korban baru. Yang keempat, usahakan mengurangi tim medis. Dan yang kelima, tindakan P3K. C. Teknik dalam P3K. Prioritas dalam P3K, urutan tindakan secara umum. Yang A, cari keterangan penyebab kecelakaan. Yang B, amankan korban dari tempat bahaya. Yang C, perhatikan keadaan umum korban atau gangguan pernapasan, pendarahan, dan kesadaran. Yang D, segera lakukan pertolongan lebih lanjut dengan sarana yang tersedia. Kemudian yang terakhir adalah apabila korban sadar langsung
beritahu, dan kenalkan. Selain itu ada juga yang dinamakan prinsip life saving. Artinya kita melakukan tindakan menyelamatkan korban atau gawat darurat terlebih dahulu, baru kemudian setelah stabil disusul tindakan untuk mengatasi korban kesehatan yang lain. Gawat darurat adalah suatu kondisi di mana korban dalam keadaan terancam jiwanya, dan apabila tidak ditolong pada saat itu jiwanya tidak bisa terselamatkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Diana M, NPM saya 5017117. Di sini saya akan melanjutkan materi yang D, tujuan P3K. 1. Mencegah bahaya maut apabila korban kecelakaan dalam keadaan shock, pendara yang hebat, dan pingsan. 2. Mencegah cacat adalah mencegah akibat kecelakaan atau benturan hebat yang mengenai kepala bagian belakang dan mengakibatkan gagal otak atau cacat rohani. 3. Mencegah infeksi, yang dimana infeksi maksudnya bibit penyakit ke dalam tubuh akibat kecelakaan. 4. Meringankan rasa sakit si korban. Cara meringankan rasa sakit si korban yaitu melakukan pertolongan untuk meringankan derita yang dialaminya sebelum dibawa ke dokter atau ke rumah sakit. Yang E, prinsip-prinsip PPPK. Menolong secara tepat, lalu menolong secara cepat, dan menolong yang sifatnya sementara. F, sikap, kewajiban, dan wilayah seorang penolong. Yang pertama itu sikap penolong. Kita harus tidak panik, bertindak cekatan, tenang, tidak terpengaruh keluhan korban, jangan menanggap enteng luka yang diderita korban, lalu melihat pernapasan korban, jika perlu berikan napas buatan, dan hentikan pendarahan terutama luka luar yang lebar. Lalu perhatikan tanda-tanda shock. Jangan terburu-buru memindahkan korban sebelum kita dapat menentukan jenis dan keparahan luka yang dialami korban. Kewajiban penolong, perhatikan sekitar tempat kecelakaan, lalu perhatikan keadaan penderitaan. Merencanakan dalam hati cara pertolongan yang akan dilakukan. Jika korban meninggal, beritahu polisi atau bawa ke rumah sakit. Perkenalkan, nama saya Ramona Deonovera, NPM 5017118. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang G, yaitu mengenal P3K dan penggunaannya. Yang pertama, ada alat-alat atau peralatan P3K seperti kapas, perban atau pembalut, kaca steril, plester gulung, plester tunggal seperti tensoplast dan band-aid, kain pembalut yang lebar untuk kecelakaan yang berat, dan ada obat merah, bore water, dan eau de cologne untuk membangunkan orang pingsan, gelas pencuci mata, gunting kecil atau besar, dan jepitan atau pinset. Lalu ada kegunaan alat-alat P3K. Yang pertama itu ada untuk menutup luka, 2 untuk penekanan pada bagian yang luka, 3 untuk mempersempit ruang gerakan, yang keempat untuk mengikat spalk atau bidai. Selanjutnya yang H, yaitu pembalutan. Tujuan dari pembalutan adalah untuk mengurangi resiko kerusakan jaringan yang telah ada sehingga mencegah maut, mengurangi rasa sakit, dan mencegah cacat serta infeksi. Dan ada pula macam-macam pembalutan. Macam-macam pembalutan. Yang pertama ada pembalutan segitiga atau mitela, pembalut plester, pembalut pita gulung, pembalut tangan, pembalut penggendong tangan, pembalut lutut, dan pembalut kaki. Lalu selanjutnya pembidaian. Bidai adalah alat yang dipakai untuk mempertahankan kedudukan atau afeksasi tulang yang patah. Tujuannya menghindari gerakan yang berlebih pada tulang yang patah. Syarat pemasangan bidai, yang pertama, bidai harus melebihi 2 persendian yang patah. Lalu yang kedua, bidai harus terbuat dari bahan yang kuat, kaku, dan pipih. Yang ketiga, bidai dibungkus agar empuk. Yang keempat, ikatan tidak boleh terlalu kencang karena merusak jaringan tubuh, tapi jangan juga kelonggaran. Lalu ada alat-alat bidai, yaitu ada papan, bambu, dahan. Yang kedua, ada anggota badan sendiri. Yang ketiga, karton, majalah, kain. Yang keempat, bantal, guling, dan selimut. J. Evakuasi dan transportasi. Evakuasi ini adalah kegiatan pemindahan korban dari tempat kecelakaan ke tempat yang lebih aman dengan cara-cara yang sederhana, seperti memindahkan korban ke daerah-daerah yang mudah dijangkau. E. Cara pengangkutan korban. Cara pengangkutan korban ini terdiri dari 2 hal. Yang pertama, pengangkutan tanpa menggunakan alat atau manual, dan pengangkutan dengan alat atau tandu. Yang pertama, pengangkutan tanpa menggunakan alat atau manual. Pada umumnya,
Ini digunakan untuk memindahkan korban dari jarak pendek dan korban dengan cedera ringan. Kedua, pengangkutan dengan alat atau tandu. Pengangkutan dengan alat dan dengan tandu ini terdiri dari beberapa step. Yang pertama, pengangkatan korban harus secara efektif dan efisien dengan 2 langkah pokok. Yang gunakan alat tubuh seperti paha, bahu, dan panggul. Lalu, beban harus serapat mungkin dengan tubuh korban. B. Sikap mengangkat. Usahakan dalam hal ini posisi rapi dan seimbang untuk memindahkan cedera pada korban. C. Posisi siap angkat dan jalan. Dan terakhir, biasanya posisi korban berada di depan dan kepala harus lebih tinggi daripada kaki. I. Pingsan. Dalam hal ini, ada cara-cara khusus dalam mengatasi orang pingsan. Ini terdiri dari 6 cara. Yang pertama itu adalah penderita harus dipindahkan ke tempat yang teduh dan berudara segar. Kedua, baringkan kepala sejajar dengan tubuh. Ketiga, kepala korban harus dimiringkan jika mengalami mual-mual. Keempat, kendorkan atau longgarkan semua pakaian agar tidak mengganggu pernapasan korban. Kelima, berikan rangsangan dengan seperti menggunakan bau-bauan seperti minyak kayu putih agar korban akan segera siuman. Dan terakhir, setelah sadar, beri air pada korban. Baiklah, itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kori Mulyani Akmalita, NPM 5017142. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bagian M. Lena, collapse, syncope. Lena adalah kehilangan kesadaran karena peredaran darah ke otak berkurang. Gejala-gejalanya yang pertama yaitu kesadaran menurun, berkeringat dingin, denyut nadi lemah, dan muka pucat. Sebab-sebabnya yaitu yang pertama, berada dalam ruangan tertutup penuh orang, penat sehingga kekurangan udara yang segar. Yang kedua, karena kepanasan. Yang ketiga, karena emosi. Yang keempat, terlalu lelah. Pertolongan pertama yaitu penderita dibawa ke tempat yang teduh dan udaranya segar. Yang kedua yaitu baringkan kepala sejajar dengan badan. Yang ketiga, kepala dimiringkan apabila muntah sehingga mudah keluar dari mulut. Yang keempat, kendurkan semua pakaian agar tidak mengganggu pernafasan. Yang kelima yaitu berikan rangsangan dengan bau-bauan, misalnya yang pertama minyak kayu putih, bawang putih, dan sebagainya. Yang keenam yaitu kemudian penderita diberi minum. Setelah sadar, sebaiknya penderita diberi minum kopi yang hangat. Bagian N, shock. Shock adalah gangguan yang disebabkan oleh jumlah darah yang beredar di dalam pembuluh-pembuluh darah sangat sedikit. Gejala-gejalanya yang pertama yaitu kesadaran menurun, yang kedua muka pucat dan berkeringat dingin, yang ketiga sangat gelisah, yang keempat bibir kering dan merasa sangat halus, yang kelima pernafasannya tidak teratur, yang keenam nadi tidak sukar diraba. Sebab-sebabnya yang pertama yaitu pendarahan, yang kedua cairan tubuh banyak yang keluar bersamaan dengan muntah, yang ketiga sangat gelisah, yang keempat bibir kering dan merasa sangat halus, yang kelima pernafasan tidak teratur, yang keenam nadi cepat dan sukar diraba, sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Dan selanjutnya pertolongannya, yang pertama bawalah penderita ke tempat yang teduh dengan udara yang segar. Yang kedua, longgarkan semua pakaian dapat mengganggu pernafasannya. Yang ketiga, hentikan pendarahan dengan jalan yang membalut. Yang keempat, cegah kemungkinan terjadi infeksi pada luka tersebut.
Yang keenam, selimuti penderita agar tidak kedinginan, tetapi harus dijaga, jangan sampai berkeringat. Yang keenam, bawalah segera ke rumah sakit atau dokter terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepramukaan tentang pernapasan buatan. Apa itu pernapasan buatan? Pernapasan buatan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menolong jiwa seseorang dengan jalan menimbulkan pernapasan yang spontan dan teratur. Orang hanya dapat hidup dalam beberapa menit saja tanpa bernapas. Oleh karena itu, pernapasan buatan harus dilakukan dengan segera dan cara yang benar. Nah, di sini ada pedomannya. Pedoman dalam melakukan pernapasan buatan itu yang pertama adalah bersihkan saluran pernapasan. 2. Longgarkan pakaian yang menjepit leher, dada, perut. Kemudian, lakukan pernapasan buatan dengan pedoman sebagai berikut. 1. Yang pertama adalah lakukan pernapasan dengan segera. Apabila terlambat, jiwa orang tidak akan tertolong. Maka dari itu, pernapasan buatan itu penting untuk kita lakukan apabila orang yang itu. 2. Yang kedua, lakukan pernapasan buatan yang telah kamu kuasai betul. Jangan mencoba cara lain meskipun mungkin lebih baik. Nah, yang terakhir adalah lakukan pernapasan buatan sampai si korban bernapas kembali atau dokter menyatakan ia sudah meninggal, mati. Nah, kesalahan yang sering terjadi dalam tindakan P3K adalah kesalahan yang sering terjadi dalam tindakan P3K. Pengertian P3K adalah bantuan yang dilakukan dengan cara dan tepat sebelum korban dibawa ke rujukan. Sedangkan pertolongan pertama atau PP adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera. Kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar, yaitu suatu tindakan perawatan yang didasarkan pada kaidah ilmu kedokteran yang dapat dimiliki oleh sebagian orang. Kesalahan yang sering terjadi dalam tindakan P3K menurut Christopher P. Holsteg MD yang sering kita lakukan adalah yang pertama yaitu menoreh bekas luka gigitan hewan berbisa. Nah, menoreh bekas luka gigitan hewan berbisa seperti ular, ya kan? Nah, yang kedua yaitu mengoles mentega pada luka bakar. Ya jelas itu. Ketika luka bakar, oleskan mentega. Yang selanjutnya menghentikan pendarahan dengan membuat ikatan yang bisa dikencangkan dan dilonggarkan di atas luka yang mengalami pendarahan. Tindakan tersebut bisa menyebabkan rusaknya jaringan di daerah luka dan sekitar luka. Nah, yang keempat yaitu memberikan terapi panas pada kondisi kesleo, otot tegang, atau patah tulang. Mengecek mata. Nah, ini penting. Mengecek mata ketika ada benda masuk ke mata. Jangan dikucek-kucek. Kalian itu harus mengecek mata dengan seksama dengan air yang mengalir. Ya, seperti itu. Yang ketujuh yaitu menggunakan air panas untuk menolong mereka yang sangat kedinginan atau tubuhnya mulai membeku. Nah, yang ke-8 menggosok tubuh dengan alkohol untuk mengurangi demam. Ya, seperti itulah kira-kira. Ya, seperti itulah kira-kira penjelasan dari saya. Saya di sini mewakili kelompok 13 akan mempraktekkan tentang P3K. Selamat menyaksikan. Di sini kami akan melakukan pertolongan pertama. Yang pertama yang harus disiapkan adalah sarung tangan. Pertama, sebelum mengobati luka, kita harus menggunakan sarung tangan terlebih dahulu agar tidak ada bakteri yang tercampur dengan luka vaksin.
Baiklah, setelah sudah memakai sarung tangan, sekarang kita akan membersihkan luka dengan alkohol dan dilap dengan lalu selanjutnya kita beri obat merah pada luka yang terbuka tadi. Dan kita Memotong perban. kedua Ece masih gonteng, dipotong deh. Ya. Baiklah, sekarang kita tutup lukanya dengan perban. Ya. Si antule apa dengan Baiklah, itulah tadi praktek pertolongan pertama pada P3K dan inilah hasilnya.